dilepaskan dari sejarah perkebunan. Ya. Ketika Dendels itu identik sama kopi, kemudian ketika dibangun jalur kereta api, itu Bandung sudah transformasi dari tadinya kopi ke teh. Ya. Dan selama zaman awal abad Nah, dari awal kehidupan setelah dipindahkan pusat pemerintahan itu kan pasti biasanya kan ibu kota pusat itu lebih ramai dari sekitarnya gitu. Nah, yang menarik masyarakat saat itu untuk pindah ke kota selain emang perintah langsung itu apa aja sih, Kang? sebenarnya sejak pendiriannya, misalnya tahun 1810 ya, itu pertumbuhan Bandung sebenarnya sangat lambat. Karena satu, kita masih istilahnya masih terisolir ya. Kita letaknya di pedalaman Bandung saat itu, masih susah buat mengakses, butuh berhari-hari mungkin dari Batavia untuk bisa sampai Bandung. Jadi ramainya ya hanya itu, ramainya hanya lalu lalang, mungkin pekerja perkebunan, kemudian pengangkutan hasil perkebunan kopi ya, kopi yang diangkut lewat Jalan Raya Pos sampai ke Cirebon. Itu konvoynya katanya bisa sampai ratusan bahkan ribuan kerbau saat itu ya. Tapi kalau memang dari secara populasi pertumbuhannya sangat lambat ya, karena akses transportasi yang masih terbatas. Baru Bandung mulai tumbuh lagi ketika dipindahkannya ibu kota Priangan dari Cianjur ke Bandung tahun Karesidenan itu. Karesidenan ya, 1860-an. Nah, itu mulai agak tumbuh lagi Bandung, mulai banyak penduduk yang tinggal di sini. Penduduk Eropa juga mulai memilih untuk tinggal di daerah Bandung ya. Karena tadinya Bandung adalah disebutnya kawasan pembuangan ya. Pelosok soalnya ya. Orang-orang yang bermasalah di Batavia, kemudian dia dibuang ke Bandung untuk sekalian melaporkan hasil perkebunan di sini sebagai pengawas perkebunan atau controller. Nah, ini orang bermasalah, tapi kemudian mereka betah tinggal di Bandung ya karena cuacanya enak, kemudian alamnya juga indah ya. Jadi yang tadinya dibuang malah betah tinggal di Bandung orang Eropa ini. Dan ini akan terus meningkat kemudian sampai pada masa abad 20 ya, awal abad 20. Emang kalau kita lihat struktur kota Bandung kan emang kayak di tengah-tengah gunung. Ya. Sekarang aja kalau kita dari luar kota ke Bandung itu kayak ngebelah gunung gitu. Betul. Apalagi zaman dulu kan susah banget Pasti. Cuman emang biasanya daerah yang kayak gitu tuh kan punya iklim yang nyaman, enak. Nah, apakah dulu ketika dipindahkan pertama kali ibu kota ke residennya itu kan banyak yang harus dipertimbangkan tuh ketika kayak gimana akses untuk pemindahan struktural pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, apakah ada dari pemerintahan kolonial saat itu ketika pemindahan ibu kota itu ada instruksi juga untuk warga, terutama warga Eropa ya, warga orang-orang Belanda itu untuk ikut kemudian pindah juga, atau emang natural aja pindah secara sendirinya gitu? Kalau yang perpindahan ibu kota Priangan dari Cianjur ke Bandung memang tidak serta-merta terjadi migrasi besar-besaran orang Eropa ya, karena ya tadi aksesnya masih susah untuk sampai ke Bandung. Pertimbangannya salah satunya karena letusan gunung ya di sana. Kemudian juga Gunung Gede Pangrango ya? Gunung Gede, betul. Kemudian juga Bandung menjadi sentra perkebunan kopi. Jadi secara ekonomi kita sudah memadai untuk menjadi sebuah ibu kota. Dan tadi kita juga punya berbagai fasilitas yang cukup ya. Jadi punya, kalau dulu bukan hotel, mungkin pesanggerahan ya. Dan lokasi yang dilewati Jalan Raya Pos juga sebenarnya lokasi yang ideal buat dijadikan pembangunan sebuah kota. Dan dari masa perpindahan ibu kota dari Cianjur ke Bandung juga masih ada beberapa puluh tahun lagi sebelum Bandung kemudian mengalami ledakan populasi. Nah, kita baru bisa penduduk Bandung baru meningkat terutama setelah adanya jalur kereta api ya, pada akhir abad 19 ya, 1880-an 1890-an. Kalau sudah ada jalur kereta api,
Nah, baru orang Eropa mulai Pindah berminat untuk tinggal di migrasi ya. Bandung ya, karena dari Jakarta mudah, dari Batavia mudah diakses. Kemudian di sini juga orang sudah bisa, swasta sudah bisa membuka perkebunan ya, karena sebelumnya zaman tanam paksa itu Belum bisa ini ya. kebanyakan milik pemerintah ya. Tapi setelah adanya reformasi agraria 1870, swasta sudah bisa membuka perkebunan sendiri. Mulai banyak orang yang berminat untuk tinggal di Bandung, diantaranya di Bandung Selatan yang kemudian menjadi sentra perkebunan teh ya. Nah, itulah mulai dari perpindahan orang Eropa ke Bandung. Jadi memang faktor utamanya adalah perkebunan, ya, perkebunan dulu. Oh. Jadi dari awal pendirian Bandung, dari zaman Dendels sampai zaman modern, sejarah Bandung tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkebunan. Ya. Ketika Dendels itu identik sama kopi, kemudian ketika dibangun jalur kereta api, itu Bandung sudah transformasi dari tadinya kopi ke teh. Ya. Dan selama zaman awal abad 20, pembangunan Bandung itu disupport sangat besar oleh tadi Plenger Planters yang menjadi pengusaha perkebunan teh. Ditambah ada akses jalan kereta, jadi ya lebih mudah juga. lebih mudah untuk Nah, setelah adanya kereta juga Bandung mulai bangkit sebagai pusat wisata ya. Jadi dengan adanya jalur kereta api, orang Jakarta yang ingin liburan mudah untuk mengakses Bandung. Beberapa objek wisata baru mulai muncul ya, hotel-hotel mulai tumbuh ya di sekitar stasiun, kemudian melebar sampai ke daerah alun-alun gitu. Dan tadi sampai ke Bandung Selatan pun kemudian nanti dibangun jalur kereta api walaupun tidak sebesar yang sekarang ya. Tapi tujuannya juga selain untuk perkebunan juga untuk wisata. Berarti daya tarik kota Bandung sebagai kota pariwisata itu emang udah dari dulu ya? Sudah dari dulu ya, daya tariknya sudah dari dulu, dan ini semakin maju dengan adanya jalur transportasi yang baru ya. Kalau dulu kita bangkit dengan jalur kereta api, nah yang modernnya kita bangkit dengan adanya jalan tol ya. Ya, jalan tol. Belum lagi sekarang nih kereta cepat katanya. Kereta cepat. Jadi akan ada transformasi baru di kota Bandung ini, dan semuanya dipicu dengan adanya akses transportasi ya. Jadi yang pertama jalan raya pos, kedua kereta api. Kemudian nanti di abad modern ya dengan adanya tol tadi. Tol dan kereta cepat. Nah, menarik sih kalau ngebahas Bandung sebagai kota pariwisata, apalagi di zaman dulu, Kang. Sekarang aja kita bisa ngelihat kan ada banyak bangunan kolonial yang ikonik di kota Bandung. Itu kan bisa jadi bukti kalau banyak pembangunan sama pemerintah kolonial saat itu yang dilakukan di Bandung. Entah sebagai atau mungkin sebagai bagian rencana akan pemindahan ibu kota saat itu, atau juga emang banyak ketertarikan orang-orang Eropa untuk tinggal di Bandung. Seperti sekarang juga di daerah perkotaan kita bisa lihat ada bangunan rumah yang menyerupai villa untuk tempat-tempat hiburan. Nah, selain faktor alam, Kang, yang bisa dinikmati sebagai wisata, dulu itu di kota Bandung sendiri pusat-pusat hiburannya ada apa aja sih? Oke ya. Jadi memang setelah jadi Hemente 1906, karena sifatnya kota mandiri ya istilahnya. Jadi pemerintahan itu punya otonomi untuk mengatur kotanya sendiri, si wali kota itu. Nah, Bandung mulai dirancang sebagai kota yang akan menggantikan orang untuk kembali ke Belanda ya. Istilahnya daripada kembali ke Belanda, kenapa nggak tinggal di Bandung aja? Jadi kalau pegawai yang udah pensiun misalnya ya, pegawai negeri di Batavia yang udah pensiun, ngapain ke Belanda? Mending ke Bandung. Kita punya suhu yang sama dengan di Belanda ya, yang sehat. Dan kita juga punya lahan yang cukup luas untuk membangun tadi rumah-rumah atau villa-villa land house yang besar ya. Saat itu mungkin harga tanah masih terjangkau lah ya. Dan orang juga bisa mempunyai lahan yang besar-besar ya dengan uang pensiunnya. Jadi untuk beristirahat daripada dia pulang ke Belanda, kenapa nggak tinggal di Bandung? Jadi itulah yang kemudian dijual sama pemerintah Kota Bandung. Itu dikampanyekan berarti? Dikampanyekan.
oleh pemerintah Kota Bandung juga dengan yang namanya komunitas Bandung for It ya. Oh, Bandung for Bandung It. Jadi itu adalah tokoh-tokoh Bandung yang kemudian mempromosikan Pariwisata ya. pariwisata di Bandung dan mengundang orang untuk tinggal di Bandung, orang Eropa tinggal di Bandung. Jadi dia merancangnya kawasan Bandung Utara ya untuk menjadi tadi Paris Panjava itu. Jadi sebenarnya kalau disebut Paris Panjava ya bukan Bandung secara keseluruhan, tapi sebenarnya hanya Bandung yang di daerah utara ya. Jadi kalau Bandung Selatan mereka nggak banyak campur tangan lah, karena untuk pribumi mungkin ya. Tapi kalau yang di utaranya karena masih kosong juga, secara suhu juga bagus ya, sehat ya. Di sanalah yang kemudian difokuskan untuk dibangun sebagai kawasan ideal untuk orang Eropa ya, ideal one start dulu. Jadi, lingkungan yang ideal untuk orang Eropa. Jadi ketika ada istilah Paris Panjava yaitu orang bicara hanya mengenai Bandung Utara. Dan kita juga mesti ingat bahwa saat itu di awal abad 20 sudah ada yang namanya teknologi mobil ya. Jadi pembangunan yang pesat di Bandung Utara itu hanya memungkinkan ketika sudah ada kendaraan. Orang jadi bisa mengakses dari kawasan yang di Dago misalnya ke pusat ekonomi yang ada di alun-alun ya. Jadi ada intervensi teknologi juga dengan adanya mobil. Nah, kayak selain pariwisata juga kita juga tahu kan beberapa tokoh-tokoh pendidik bangsa juga sekolahnya banyak di Bandung. Ya. Apakah salah satu hal yang mendorong pemerintah kolonial saat itu mendirikan pendidikan di Bandung itu karena emang banyaknya orang Eropa yang ada di Bandung atau emang kepentingan pemerintahan kolonial itu sendiri untuk membangun pendidikan? Cuman yang jadi pertanyaannya kenapa dibangun di Bandung kayak ITB misalkan? Itu salah satunya ya, karena memang sudah banyak orang Eropa yang tinggal di Bandung, maka otomatis perlu juga dibangun fasilitas pendukung pendidikan. Dan kemudian yang menjadi modal pertumbuhan Bandung sebenarnya adalah suhunya sebenarnya. Jadi pembangunan Bandung, kenapa pemerintah kemudian berencana memindahkan ibu kota dari Batavia ke Bandung, ibu kota negara ya, dari Batavia ke Bandung, atas sarannya Tilema, dokter dari Semarang, karena katanya udara di Jakarta tidak bagus untuk bekerja dan untuk tempat tinggal. Belajar ya, tempat tinggal juga, dan butuh energi yang besar karena orang harus punya kipas angin, harus punya AC ya. Sedangkan kalau dia tinggal di Bandung, ya dia bisa bekerja dengan nyaman, bisa belajar dengan nyaman ya, bagus buat otak lah ya. Makanya dia menyarankan supaya ibu kota itu pindah ke Bandung. Nah, sejak ada wacana itu diaksesi juga oleh pemerintah, oleh Gubernur Jenderal, maka mulai pelan-pelan instansi dipindahkan ke Bandung ya. Mungkin yang pertama yang secara diam-diam mungkin yang dipindahkan adalah militer dulu ya. Jadi mulai dibangun Cimahi misalnya, kemudian di Bandung Barat dan sebagainya. Basis militer terlebih dahulu ya. Nah, dan yang petinggi militernya di tengah kota ya sebenarnya ya. Jadi kalau ada serangan sebenarnya dihadapi dulu di Cimahi sebelum masuk ke Bandung. Nah, kemudian masuk Departemen PU ya, Gedung Sate, sekarang Gedung Sate ya, Government Bedrijven. Yeah. Dan instansi lain ya, termasuk yang tadi pendidikan, kita berhasil menego untuk mendirikan Technische Hogeschool di Bandung. Tadinya mungkin tidak dibangun di Bandung ya, cuma karena kita wali kota Bandung saya itu Bekups bisa sama Boska ya berhasil menego bahwa Bandung punya suhu yang nyaman kemudian punya lahan yang cukup besar di daerah Dago sana. Nah, itu akan menjadi lokasi yang ideal buat untuk pembangunan sekolah. Dan sejak itu ya dengan meningkatnya penduduk, meningkatnya berbagai fasilitas pemerintahan, otomatis fasilitas pendidikan juga meningkat ya. Orang-orang dari banyak daerah kemudian mereka tertarik untuk melanjutkan pendidikannya di Bandung. Makanya pada masa-masa itu 20-an sampai 30-an Bandung menjadi sentra pergerakan karena memang banyak tokoh-tokoh yang berkumpul di sini saling
saling berdiskusi ya, membuat gerakan. Kemudian itu juga bisa lihat bahwa zaman-zaman itu ya selain pendidikan juga sedang masa keemasannya literasi ya. Jadi ada banyak sekali surat kabar yang muncul di Bandung dengan afiliasinya masing-masing ya, tergantung partai politiknya. Ya mungkin semangat yang sama akan terus ada di Bandung ya, semangat pergerakan, kemudian semangat pendidikan dan literasi selama atmosfernya masih ada ya, selama kita masih bisa. Sekarang juga mungkin masih sama ya kondisinya, orang masih anak-anak muda menjadikan Bandung sebagai pusat kreativitas. Jadi banyak hal-hal baru yang inovatif yang muncul di Bandung karena tadi memang sudah terdesain sejak zaman Belanda. Berarti ada gen dari zaman dulu juga ya, Bandung penuh dengan anak muda yang kreativitas, yang kreatif gitulah, menciptakan inovasi-inovasi. Cuman dulu emang karena konteksnya itu merdeka, jadi arah bergeraknya lebih ke dulu pergerakannya lebih ke tadi ya, ke arah ke bagaimana mencapai kemerdekaan tadi. Kita bisa ingat bahwa di Bandung sebenarnya PNI lahir di sini. Kemudian partai politik pertama Indonesia Partai lahir di Bandung. Kemudian Persis juga lahir di Bandung ya. Jadi sebenarnya hampir komplit berarti organisasi yang besar-besar sebenarnya Kongres SI misalnya di sini juga pertama sentral SI di Bandung juga. Jadi punya modal manusia yang cukup bagus ya untuk menjadi suatu pergerakan. Selain daya tarik kota Bandung, selain alam yang bisa menjadi daya tarik kunjungan untuk wisata, apa aja sih Kang saat itu? Selain juga pendidikan mungkin ya? Oh ya, kalau objek wisata memang kalau kita pelajari ya, orang Belanda itu lebih suka yang sifatnya alam ya. Jadi kalau kita baca buku promosi wisata yang dikeluarkan pada akhir abad 19 itu kebanyakan mereka turnya Moi Bandung itu ya? Moi Bandung, turnya utamanya ke alam ya, misalnya Curug Dago misalnya. Itu banyak sekali dipromosikan dalam banyak kampanye tadi ya. Kemudian Bandung Forward juga dia mulai membuka jalan ke Tangkuban Perahu yang tadinya harus dilewati jalan kaki ya, naik kuda, jalan kaki, dia bikin akses mobil. Itu merupakan akses kawah pertama yang bisa diakses dengan mobil ya. Baru kemudian dia bikin akses juga ke Papandayan. Dan nanti itu berpengaruh ke pertumbuhan hiburan yang lain ya, ke hotel, kemudian ke bioskop ya. Itu efek dominonya ya. Jadi Bandung memang sudah dikenal tadi selain sebagai pusat pendidikan, kemudian pusat pariwisata. Bahkan kalau nggak salah porsi terbesar PAD Bandung saat itu dapat dari hiburan. Sebenarnya dari bioskop ya, dan dari wisata. Juga kalau nggak salah film pertama juga ditayangkan di Bandung Ya, ya? film bersuara, film pertama yang dibuat sama orang Bandung ya, kalau nggak salah ya. Kalau misalkan orang-orang Eropa yang ada di Bandung itu wisatanya ke alam kan? Kalau pribumi gimana tuh? Termasuk elit-elit ya, maksudnya kayak elit-elit pemerintahannya kayak bupati dan lain sebagainya. Kalau saya lihat memang belum menemukan ya mereka kemana-kemananya. Cuman kalau yang di awal abad 18 misalnya hiburan utamanya para bupati adalah berburu sebenarnya. Berburu. Bahkan Bandung dulunya adalah disebutnya ibu kota yang lama ya, dari kalau itu disebut juga dengan Kerapiak. Kerapiak itu artinya adalah tempat penangkaran hewan buruan. Jadi orang Belanda kemudian bupati itu Bandung merupakan tempat favorit untuk berburu. Bahkan kalau nggak salah Pangeran Austria juga sempat ikut berburu di Bandung akhir abad 19. Dan hiburan yang elit juga saat itu adalah balapan kuda, ya, pacuan kuda, pacuan kuda yang diadakan di Tegalega. Ini event yang sangat meriah di Bandung saat itu, merupakan adu prestise dari banyak
pemilik kuda ya, daripada bupati orang Eropa. Ini event yang sangat besar di Bandung untuk masa-masa Kalau misalkan pemilik kuda wisatanya lihat kuda balapan, pribumi nama judi mungkin ya, pribuminya bisa judi ya. judi Wisata mungkin ya hiburannya seperti itu. Olahraga mungkin biasa main bola udah ada ya dulu sejak Persib ya, yang cikal bakal BVB Persib ya. itu. Tahun 1910-an 1920-an. Kalau misalkan ini, nah saya pernah baca tentang ini juga Kang. Dulu kan ada beberapa bioskop tuh di Bandung pada masa kolonial. Katanya ada beberapa bioskop yang khusus orang Eropa. Nah kalau orang-orang pribumi yang mau nonton itu bukan di bioskop ini. Nah ada berapa sih waktu itu bioskop? Oke, kalau jumlahnya saya takut salah ya, jadi saya nggak akan nyebutin jumlahnya, ya pasti banyak ya. Tapi memang sudah ada pembagian ya, semacam diskriminasi sosial yang ditunjukkan lewat bioskop ya, misalnya Elita untuk orang Belanda. Elita tuh yang sekarang Gedung alun-alun Merdeka. ya. Oh, Gedung Merdeka, Majestic. Majestic juga buat kelas elit karena dia dulu masih sekompleks sama Concordia ya. Jadi hanya kelas atas yang bisa ke sana. Kalau pribumi biasanya di Peace Train. Peace Train itu Misbar kalau sekarang ya. Di daerah mana itu Kang kalau sekarang nih? Ada juga di alun-alun. Di alun-alun. Dia ada Oriental, ada Tapi modelnya bukan layar tancap gitu kan? Atau kayak gitu? layar tancap. Jadi memang terbuka. Biar outdoor gitu ya. Outdoor. Jadi kalau hujan ya ubar. Iya. Nah itu kan berlangsung selama masa kolonial. Bahkan katanya ada cerita bahwa orang pribumi nontonnya dari belakang gitu katanya, belakang layar. Jadi terbalik kiri kanannya ya. Dan orang yang mau nonton film bioskop dulu juga kan harus bisa nyanyi Wilhelmus gitu. Ya intinya memang diskriminasi itu memang di banyak aspek ya, tidak hanya di bioskop, bahkan yang terlihat jelas itu di kolam renang misalnya ya. Karena orang Eropa tidak mau bercampur sama orang kita. Bahkan sampai berenang bareng aja. Ya dulu ada istilah verboden for Honden and Inlander ya. Jadi katanya sih ini adanya di Society Concordia, tapi saya nemukan bahwa di Concordia nggak ada papan seperti itu. Nggak ada pelarangan. Umumnya pelarangan seperti ini adanya di kolam renang karena bercampur orang Eropa nggak mau bercampur sama orang pribumi ya. Mungkin ada di Ciamplas mungkin ya, atau di Sentrum ya. Walaupun saya bukti realnya belum nemu, tapi umumnya orang Eropa tidak mau bercampur sama orang kita. Mungkin nggak mau ketularan penyakit kulit mungkin ya. Perihal masalah pribumi orang Eropa yang nggak mau nyampur sama orang pribumi pas masalah berenang, berarti orang pribumi berenangnya di sungai lagi aja ya Kang ya? Ya kayaknya udah terbiasa di sungai ya. Dan sebenarnya ada kultur yang berbeda ya. Misalnya kalau orang Eropa dia hiburannya dia butuh berkumpul, dia bikin misalnya Societet ya. Nah sekarang jadi Gedung Merdeka, itu dulunya Societet Concordia, dan itu sebenarnya ada di setiap kota. Societet tempat mereka nonton konser, kemudian melepas penat. Ada main biliar dan sebagainya di sana gitu. Tempat mereka bersosialisasi. Kalau orang pribumi ya sebenarnya tidak perlu tempat seperti itu ya, karena sehari-hari juga mungkin kalau dulu mungkin WC-nya juga mungkin ya jadi tiap pagi berkumpul gitu ya, jadi sekalian ngegosip, sekalian ngobrol gitu. Kalau orang Eropa kan rumahnya bisa berjauhan, jadi mereka butuh satu tempat khusus untuk bisa bersosialisasi. Tapi kalau orang pribumi ya sehari-hari mereka sudah bertemu ya. Dan ada juga konsep taman misalnya. Konsep taman ini diusung atau dipraktekkan oleh orang Eropa di pemukiman yang dibuat di Bandung Utara misalnya. Tujuannya juga sama untuk orang Eropa, orang yang tinggal di sana untuk bisa sosialisasi, bisa rekreasi ya, supaya nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu ke Lembang rekreasinya, tapi cukup di taman itu. Tapi kalau orang pribumi ya karena mereka sudah tinggal di dekat sawah misalnya ya, sehari-hari mereka dekat sungai ya, sudah punya berbagai macam hiburan sebenarnya. Nah kalau
beda sama yang elitnya ya. Kalau yang elitnya ya mereka hiburannya selain berburu, kemudian pacuan kuda juga punya, misalnya punya dalang wayang khusus ya. Jadi kalau setiap waktu dibutuhkan ya dalang itu tinggal tampil aja gitu. Tinggal dipanggil aja untuk ini. Nah, apakah sekarang juga kan Bandung juga masih menjadi kunjungan yang paling ramai nih di akhir pekan, terutama untuk orang-orang dari ibu kota. Nah, apakah daya tariknya itu masih sama atau ya pasti perubahan banyak terjadi gitu Kang. Cuman apakah karena emang dari dulunya Bandung tersetting seperti itu, Saya dan rasa hal ya, itu terbawa sampai saat ini? sebenarnya apa yang ada di Bandung ada juga di Jakarta sebenarnya ya. Apa sih yang nggak ada di Jakarta misalnya? Kuliner Jakarta ada, Bandung ada, Jakarta ada. Kemudian tempat wisata di Bandung misalnya, di daerah Jakarta juga banyak ya, orang bisa ke pantai, bisa ke puncak dan sebagainya. Tapi apa yang nggak ada di Jakarta adalah tadi Cuaca iklim itu ya. iklim itu, suhunya dan vibes-nya sebenarnya ya. Jadi suasananya yang nggak ditemukan di Jakarta. Kalau di Jakarta sama ya, Jakarta macet dan di Bandung juga macet ya. Tapi mungkin orang akan lebih stres ketika dia macet di Jakarta dibandingkan ketika dia macet di Bandung. Karena di Bandung walaupun macet ya, lihat kiri kanan dia masih bisa melihat rumah-rumah tua, misalnya bisa melihat pepohonan ya. Ini yang di kota lain mungkin nggak ada. Jadi untuk bisa mempertahankan Bandung sebagai kota yang jadi tujuan wisata, sebenarnya ada dua hal yang mesti dipertahankan, yaitu tadi suhunya harus tetap dingin ya, walaupun nggak bisa disetting ya kalau suhu ya, karena itu tentu saja ada perubahan sosial yang mempengaruhi ke sana. Yang kedua adalah suasana lingkungannya ya. Jadi kalau dulu Belanda sangat ketat untuk soal tata kota di Bandung, salah satunya ya tadi, bahwa untuk membuat suatu bangunan di Bandung itu harus bagus dilihat dari semua sisi. Ini salah satu aturannya. Jadi kalau dia bikin rumah, bikin kantor, dari belakang, sisi, depan, itu harus terlihat bagus. Ini mungkin aturan yang sekarang udah nggak dilaksanakan lagi. Ya. Jadi orang mungkin hanya bikin bangunannya depannya bagus saja, tapi pinggirnya masih semen misalnya ya. Cak-cakan itu kan secara estetika mungkin akan merusak ya. Nah, ini jadi Belanda saat itu memang sudah berpikir panjang bahwa Bandung akan jadi pusat pemerintahan dan pusat pariwisata. Jadi semuanya ditata sedemikian rupa dengan planningnya, dengan ada pembagian wilayahnya, ada yang khusus kesehatan, khusus pendidikan, khusus industri, semuanya sudah dirancang dengan rapi. Tinggal bagaimana kita kemudian kalau merubah lagi nggak mungkin ya, tapi mungkin kita hanya bisa mengambil semangatnya bahwa Bandung ini bukan hanya untuk zaman kita saja ya. Jadi ini untuk jangka panjang, mungkin 100 tahun ke depan akan seperti apa? Akan seperti apakah Bandung ketika nanti dihuni oleh anak cucu kita? Apakah kita akan meninggalkan legacy Bandung yang semeraut misalnya? Bandung yang sudah panas? Bandung yang sudah tidak punya lagi karakter, mau nggak mau ya ada karakter kolonialnya ya. Karena memang Bandung sangat identik dengan kolonial. Kita tumbuhnya di masa kolonial. Apakah kita akan menghilangkan identitas itu ya dengan menjadi kota yang sama dengan kota-kota lain ya? Saya nggak akan bilang kota mana ya, tapi mungkin kalau tanpa pengontrolan pembangunan ya kita akan menjadi seperti kota-kota lainnya, dan Bandung tidak akan punya identitas, nilai jual lagi, tidak punya identitas, tidak punya lagi nilai kenyamanan ya, seperti itu. Itu hal yang tidak kita inginkan ya. Jadi dengan adanya acara ini, mungkin dengan belajar sejarah, minimal kita bisa mengambil semangat dari para pembangun Bandung zaman dulu untuk meninggalkan legacy yang bisa bermanfaat untuk masa-masa seterusnya gitu. Ya kalau kita tidak merawatnya sekarang ya siapa lagi yang akan merawatnya? Nah balik sejalan sama itu kan urusan sejarah tuh kan memang membosankan belajar sejarah. Sedangkan sementara itu Kang Rizky kegiatannya emang berkaitan dengan sejarah gitu. Ada tips apa sih Kang biar seru nih belajar dari sejarah? Oke ya, kita juga sama-sama ya pernah mengalami ya. Kang Asmi juga dari jurusan sejarah pasti punya ketertarikan sama sejarah ya. Memang kalau kita dari SMA misalnya ya, kita selalu diberikan materi sejarah yang
tidak berhubungan dengan kehidupan kita. Nggak Yang mungkin yang saya mesti yang bisa saya refleksikan ya. Jadi kalau kita dikenalkan dengan sejarah perang dunia, kemudian perang Diponegoro misalnya atau revolusi kemudian, tapi kapan kita bisa diberikan materi sejarah yang berhubungan dengan diri kita, misalnya dengan Kota Bandung misalnya. Kalau kita mengetahui sejarah Kota Bandung, minimal kita bisa lebih mengapresiasi atau menghargai kota kita ya. Jadi kita sesuatu yang punya nilai sejarah pasti akan lebih diapresiasi ya. Jadi kalau semangatnya adalah itu, semangat bahwa dengan mengetahui sejarah, saya juga sama. Jadi dengan mengetahui sejarah Bandung, jadi lebih mengapresiasi yang namanya tadi heritage, bahwa heritage atau peninggalan budaya itu adalah hasil ada banyak hal yang bisa dipelajari dari sana ya, dari filosofinya. Kita mungkin tidak akan meniru kolonialismenya ya, tapi yang kita tiru adalah semangatnya tadi, semangat misalnya bagaimana membangun sesuatu yang bisa bermanfaat untuk jangka panjang. Itu mungkin sesuatu yang miss sekarang. Nah, sekarang apa yang bisa membuat orang tertarik buat mempelajari sejarah? Tadi kita misalnya dengan acara seperti ini, kemudian saya juga dengan teman-teman ya dulu merintis misalnya komunitas alut misalnya, di mana menjadi wadah buat anak-anak muda yang ingin belajar sejarah tapi sambil jalan-jalan ya, sambil ngalut gitu, langsung ke objek wisatanya, objek sejarahnya ya. Ini masih ada sampai sekarang. Kemudian baru-baru ini saya juga bikin Sahabat Heritage, sama kegiatannya kita mengapresiasi atau mempelajari sejarah sambil mengunjungi tempatnya langsung ya. Yang kemudian harapannya adalah minimal pesannya bahwa heritage itu adalah suatu potensi yang bisa dimanfaatkan untuk wisata ya, kemudian juga untuk fungsi lain yang ini tidak akan bisa tergantikan ya. Kita tidak bisa bikin heritage misalnya bikin gedung sate KW misalnya ya. Ya nggak bisa ya, walaupun kita punya teknologi yang tinggi, tapi untuk bisa bikin yang sama atau dengan, karena yang mahal kan sebenarnya kisahnya kemudian nilai sejarahnya ya. Itu yang mungkin tidak tergantikan. Ya jadi itulah ada banyak cara untuk bikin orang tertarik sama sejarah. Ya, tadi dengan pengemasan yang cocok buat generasi sekarang ya, lewat komunitas, lewat jalan-jalan, lewat media sosial, dan sekarang juga sudah mulai bangkit beberapa kegiatan yang menjual wisata sejarah ya, dan saya rasa antusiasme dari masyarakat cukup tinggi. Jadi ada peningkatan kualitas tourism ya, yang tadinya hiburan sekarang yang lebih kepada sejarah, kepada pendidikan. Ini suatu tren yang bagus sebenarnya. Saya juga setuju sih Kang, salah satu cara yang biar kita bisa enjoy terhadap sejarah sih ya dengan cara yang membuat kita menarik sih ya, salah satunya dengan wisata itu. Karena kita bisa sambil main juga sambil belajar. Cuman yang harus dimaknai itu adalah apa sih keterkaitan si peristiwa sejarah dengan kehidupan sehari-harinya itu. Karena emang dengan mencari keterkaitan itu kita juga bisa jadi selalu belajar lah. Karena kan kita sekarang juga nggak mungkin ujug-ujug kayak gini gitu, ada banyak peristiwa di masa lalu yang mempengaruhi kita saat ini. Ya makanya ada Museum Kota Bandung juga ya. Museum Kota Bandung kan dulu Bandung ini punya sejarah yang sangat panjang, yang sangat kaya, tapi selama bertahun-tahun tidak punya tempat yang representatif untuk orang bisa mengetahui sejarah tersebut ya. Dengan adanya Museum Kota Bandung ya, minimal ada menjadi tempat orang buat mencari tahu titik awal ya peristiwa apa saja yang terjadi di Bandung, untuk kemudian dia bisa merangsang dia untuk mencari lebih jauh mengenai sejarah Kota Bandung. Jadi hanya sebagai trigger aja sebenarnya ya. Dan harapan kita ya bisa menjadi tempat yang representatif untuk sumber informasi tentang sejarah Bandung. Siap. Nuhun Kang Rizky atas waktunya setelah hadir di podcast Pisan ini ngomongin tentang pucuk surat dari Bandung. Kita juga masih banyak kemungkinan pertemuan dengan Kang Rizky, bukan hanya ini aja ya Kang ya. Insya Allah. Jika kalau ditarik nih kesimpulannya dari sejarah Bandung ini, emang dari awal mulanya juga Bandung
banyak ketertarikan orang-orang Eropa sehingga banyak yang tinggal di Bandung gitu. Salah satunya itu karena faktor iklim. Ya semua orang Bandung juga tahu kayak gimana enaknya cuaca di Bandung itu, apalagi kalau hujan pagi-pagi kan selimutan. Romantis. Walaupun sekarang udah agak panas siangnya, agak mereper dikit ke Lembang sama Ciwidey juga masih adem. Ketertarikan awal pemerintahan kolonial ya karena emang struktur iklim yang ada di kota Bandung itu sehingga menarik orang-orang Eropa untuk tinggal di kota Bandung, terutama mengingat bagaimana mereka kemudian ingat dengan kampung halamannya di Eropa. Kita juga tahu iklim di Eropa kan dingin ya, nggak kalau misalnya mereka tinggal di Belanda di Jakarta, di Batavia saat itu juga cukup kaget sih. Nah, ketika ketemu di Bandung ini kayaknya agak-agak mirip dengan iklim di kampung halamannya di sana, makanya mereka banyak bermigrasi dari Batavia ke sini, dan orang-orang yang dari Belanda juga pindah ke sini karena juga potensial saat itu pemerintahan kolonial di sini. Seperti yang tadi Kang Rizky jelaskan, banyak faktor di zaman kolonial percepatan mereka pindah ke sini, termasuk kayak pembangunan jalur kereta api, jalur posway kereta api, hingga kemudian berdiri bangunan-bangunan villa-villa, dan juga ada pengelolaan khusus untuk pariwisata yang sengaja menarik masyarakat Eropa. Bahkan hingga saat ini juga Bandung masih lumayan menjadi daya tarik, terutama untuk para pekerja di ibu kota. Walaupun ya nggak di kota Bandungnya juga, cuman ya agak melipir ke Lembang dan ke Ciwidey. Tapi ya kemana lagi kalau hiburannya kalau nggak ke kota Bandung. Kalau dulu ada pembangunan jalan raya pos sama kereta api, sekarang ada jalan tol yang memudahkan akses ibu kota, bahkan juga Cipularang ya. Ya, Cipularang. Bahkan juga sekarang ada pembangunan kereta cepat yang katanya hanya beberapa jam, setengah jam aja gitu dari Jakarta ke Bandung. Itu akan mempercepat pertumbuhan kota Bandung itu sendiri sih sebagai pariwisata. Ya kita nantikan aja lah. Ya sekian podcast Ngopi Santai, podcast pisan dari Kanvas Kosong tentang seri sejarah kota Bandung dengan topik Pucuk Surat dari Bandung. Kita ucapkan terima kasih nih kepada semua pihak sponsor yang telah mendukung acara ini. Pertama dari Kozi, kedua Aulia Catering, ketiga kami Print, dan juga Bakum 23 dan kru atas studionya untuk melaksanakan acara ini. Jangan lupa juga untuk teman-teman mengunjungi podcast dari Kanvas Kosong yang lainnya, karena juga banyak tema-tema menarik, bukan hanya sejarah aja. Teman-teman juga bisa berkunjung ke IG dari Kanvas Kosong @kanvaskosong.id buat ikutin nih apa aja topik-topik yang akan disampaikan. Juga mengunjungi YouTube-nya dan juga Facebook, bisa diikuti dan di follow dan subscribe, jangan lupa. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik, bukan hanya sejarah saja. Terutama teman-teman yang berjiwa kreatif dan inovatif wajib menonton podcast dari Kanvas Kosong ini. Terima kasih.